Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan serta rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya di yaumul kiamah. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya Khairunnisa Az-Zuhruf, presensi 19, kelas 11 MIPA 6 akan menyampaikan ceramah tentang pentingnya menuntut ilmu pengetahuan. Mencari ilmu merupakan bentuk amalan yang tidak akan terputus, sebagaimana anjuran menuntut ilmu dari buayan hingga liang lahat. Maka amalan ini merupakan amalan yang harus terus dilakukan. Mereka yang sudah tidak lagi muda saja masih memiliki semangat yang luar biasa untuk terus belajar. Maka bagi kita yang dalam kondisi sempurna dan normal, tidak boleh bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat jika ingin dicapai harus dengan ilmu. Begitu mulianya orang-orang yang menuntut ilmu sampai-sampai Rasulullah SAW menegaskan bahwa barang siapa yang menginginkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat jika ingin dicapai harus dengan ilmu. Begitu mulianya orang-orang yang menuntut ilmu sampai-sampai Rasulullah SAW menegaskan bahwa barang siapa yang menginginkan kebahagiaan hidup harus dengan ilmu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menginginkan kebahagiaan hidup, maka tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, tuntutlah ilmu pengetahuan. Ini artinya bahwa begitu agama Islam mewajibkan bagi pemeluknya untuk menuntut ilmu. Karena semua ibadah dan amal tanpa ilmu akan sia-sia. Oleh karena itu, lebih mulia orang yang berilmu dibanding orang yang ahli ibadah tetapi tidak berilmu. Teman-teman sekalian, ada beberapa keutamaan dalam menuntut ilmu. Yang pertama, ilmu adalah warisan para nabi. Rasulullah SAW bersabda, dan sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan uang emas dan tidak pula uang perak. Akan tetapi, mereka telah mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh ia telah mengambil bagian yang banyak. Ini menunjukkan bahwa keutamaan menuntut ilmu lebih tinggi daripada uang dan emas yang bersifat materi. Sebab, saat seseorang memiliki ilmu hingga mengajarkannya, maka hal tersebut akan menjadi amal jariah yang terus mengalir, bahkan hingga orang tersebut meninggal dunia. Yang kedua, menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Surga adalah idaman setiap muslim. Bahkan, ia menjadi janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi banyak amalan soleh yang dilakukan oleh umat muslim. Oleh karena itu, saat Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu sebagai jalan utama menuju surga, maka ini menunjukkan besarnya keutamaan menuntut ilmu. Hal ini telah mendapatkan landasan syar'i karena didasarkan pada sebuah hadis saat Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat. Terkait dengan keutamaan menuntut ilmu yang satu ini, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Tentang tafsiran atau arti dari ayat ini, Imam Syaukani berkata, dan makna ayat ini bahwasanya Allah mengangkat beberapa derajat orang-orang beriman dari orang-orang yang tidak beriman, dan mengangkat beberapa derajat orang-orang berilmu dari orang-orang yang hanya beriman. Maka barang siapa yang memadukan antara iman dan ilmu, maka Allah mengangkatnya beberapa derajat karena imannya, lalu Allah mengangkat derajatnya karena ilmunya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala ingin memberi kebaikan. Menjadi keutamaan menuntut ilmu selanjutnya,
Terkait hal ini, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan menjadikannya paham akan agamanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Abdul Aziz bin Baz menafsirkan mafhum atau makna tersirat dari hadis ini bahwasanya orang yang tidak memahami agamanya berarti orang itu termasuk orang yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah, dan kami mohon perlindungan kepada Allah akan hal yang seperti itu. Yang terakhir, manfaat akan terus mengalir meski telah meninggal. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali melalui 3 jalur. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang senantiasa mendoakannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang tidak ingin terus mendapatkan pahala meski telah meninggal? Hal ini akan didapati bagi orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sebab ilmu tersebut bukan hanya bermanfaat untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Dengan ilmu, hidup akan menjadi lebih mudah. Apalagi dunia semakin maju, ilmu pengetahuan semakin canggih. Dunia mulai terbuka. Persiapkanlah diri kita dengan bekal ilmu yang banyak dan serta iman yang kuat agar ilmu tidak disalahgunakan. Boleh kita cari kebahagiaan dunia dengan ilmu, tetapi jangan kita lupakan bahwa akhir dari perjalanan kita adalah kematian. Kebahagiaan hidup di negeri akhirat perlu bekal ilmu untuk menuju ke sana. Jika kedua ilmu ini kita dapat, maka keseimbangan hidup akan terarah dan stabil. Kesimpulan dari ceramah saya bahwa tuntutlah ilmu, sampai ilmu mengarahkan kita kepada 2 muara, kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Sekian materi ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.